selama pekan keluarga dilaksanakan 2 kali dengan jadwal sebagai berikut. Topik yang pertama, Allah yang menciptakan dasar relasi keluarga. Barang kitab dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yang melaksanakan yang pertama kelompok Hebron, Senin 25 Oktober 2021 pukul 5 sore, dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto, bertempat di gereja tatap muka atau daring WA lewat Google Meet. Yang kedua, kelompok Sinai dilaksanakan Senin 25 Oktober 2021 pukul 18 jam 6 sore, dipimpin Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto, bertempat di Aula Sion tatap muka atau daring lewat WA Google Meet. Yang ketiga, kelompok Getsemani Selasa 26 Oktober 2021 pukul 5 sore, dipimpin Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto, bertempat di Aula Sion tatap muka atau daring lewat WA Google Meet. Kelompok Karmen Selasa 26 Oktober 2021 pukul 5 sore, dipimpin Bapak Pendeta Heri Purwanto, bertempat di gereja tatap muka atau lewat WA melalui Google Meet. Kelompok Sion Jumat 29 Oktober 2021 pukul 5 sore, dipimpin Bapak Pendeta Heri Purwanto, bertempat di gereja tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Pepantau Semua Gawe Rabu 27 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Robert, melaksanakan tatap muka, dilaksanakan Semua Gawe. Pepantau Medayu Rabu 27 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Sukirno, melaksanakan tatap muka di Medayu. Topik kedua, menjaga ikatan keluarga sebagai ibadah. Dasar Alkitab Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kelompok Sion, yaitu pelaksanaan yang kedua, Rabu 27 Oktober 2021 pukul 18, dipimpin Bapak Pendeta Heri Purwanto di gereja tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Yang kedua, kelompok Getsemani Rabu 28 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Pendeta Heri Purwanto, tempat di gereja tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Kelompok Hebron Kamis 28 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto, bertempat di Aula Sion tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Kelompok Karmel Jumat 29 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto, bertempat di Aula Sion tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Kelompok Sion 1-30 Oktober 2021 pukul 5 sore, dipimpin Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto, bertempat di Aula Sion melalui tatap muka atau daring WA melalui Google Meet. Pepantau Semua Gawe 1-30 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Pendeta Emeritus Widodo, dilaksanakan dengan tatap muka Semua Gawe. Pepantau Medayu Rabu 30 Oktober 2021 pukul 5, dipimpin Bapak Pendeta Emeritus Sudiono, dilaksanakan tatap muka di Pepantau Medayu. Berita selanjutnya yaitu pernikahan. Akan dilaksanakan ibadah pernikahan nikah suci antara saudara Edo Adi Wicaksono SPG, putra dari almarhum Bapak Budiono dan Ibu Martini, dengan saudari Paulina Yunia Uma SPD, putri Bapak Masto dan Ibu Sumasih, pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 8:30 dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto. Tetap sipil dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 8 pagi oleh Bapak Pendeta Daniel Heri Purwanto. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah suci antara saudara Prabata
putra Bapak Maroto dan Ibu Indang Sistati dari Sumogawi, dengan saudari Novi Kunti Maharani, putri Bapak Mulyanto dan Ibu Uji Maharani, pada hari Jumat 5 November 2021 di GKJ Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sistem pranikah dilaksanakan pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 5 dilayani oleh GKJ Salatiga di Sumogawi. Berita duka, telah berpulang ke rumah Tuhan Bapak Misri pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 23.11 malam. Ibadah pemakaman sudah dilaksanakan pada Jumat 22 Oktober 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Purwanta. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Pak Jemaat pada pagi ini yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan selamat mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan akan memberkati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka ibadah pekan keluarga di GKJ Jumat Salatiga 24 sampai 31 Oktober 2021 ini, yang kita mulai dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janji yang kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda awal dalam ibadah pembukaan pekan keluarga ini diambil dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Demikian
demikian sabda Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita menyambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang aku. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita bersama-sama berdoa.
mendengarkan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Setiap kali itu pula kami disadarkan betapa hidup kami masih dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan oleh karena kelemahan-kelemahan kami. Ada banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan kiranya menolong kami agar kami diberi kekuatan untuk hidup dalam ketaatan, senantiasa dituntun oleh Tuhan agar kami mampu melakukan hukum-hukum Tuhan seperti yang telah Tuhan tetapkan. Roh Kudus kiranya menguasai hati kami sehingga hidup kami seluruhnya senantiasa diberkati dan diberi hidup dan hati yang baru yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pembaharuan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, pengantara yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai berita anugerah dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dan 18 sampai 21 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian anugerah dari Kidung Jemaat nomor 34, ayat yang pertama saja. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya.
petunjuk itu baru bagi setiap orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Surat Filipi pasal 2 ayat pertama dan yang kedua demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri terkait dengan para malaikat di surga. Bersama-sama orang-orang percaya di seluruh dunia, di sepanjang masa, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama menyambut dengan nyanyian kesanggupan. Hitung Jemaat 38 ayat yang pertama. Hitung Jemaat 38 ayat pertama. Telah ku temukan dasar kuat. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut yang karku, kekal ya Bapa, kau mampu putramu dasar yang teguh, biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi saya akan bacakan ayat 11 sampai 44. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan ibadah pembukaan pekan keluarga ini kami boleh membaca dan nanti merenungkan sabda Tuhan
Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, menjadi berkat bagi kami sekalian. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes 11 ayat 11 sampai 44. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat dengan Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan,
marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masjidlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 22 dan 23 demikian. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, dan mewujudkan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat, kita mendoakan gereja dan juga masyarakat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan senantiasa memimpin kami, menyertai dan memberkati kami segenap keluarga jemaat-Mu, satu persatu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami dapat merasakan kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mendoakan segenap keluarga jemaat GKJT teristimewa yang saat ini baru berduka cita. Kami mengingat keluarga Ibu Misri yang pada hari Kamis yang lalu Tuhan telah memanggil pulang Bapak Misri ke pangkuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan baik pada Ibu Misri, anak dan cucu-cucu serta seluruh keluarga besar. Demikian pula kami mendoakan keluarga Bapak Gunawan, di mana Tuhan telah memanggil pulang Ibunda Bapak Gunawan ke pangkuan Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Gunawan.
sebuah keluarga ini Tuhan, rasa sumedoting katresnan dengan orang yang dikasihi benar-benar membutuhkan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mendoakan Bapak Soekarno PA. Kami mendoakan Ibu Suya, Ibunda Bapak Gunardi, Ibu Sulaksito, Ibunda Indri, Ibu Joko Toriono, Ibu Wati, Ibu Dari, Ibu Waryono, demikian pula Ibu Purwati, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami juga mendoakan untuk Adi Yuswo, Mbak Sakim, Jarsono, Bu Parno, Bu Yolali, Ibu Ngatirin, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mangun, Ibu Yakubus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyut, dan Ibu Jimin. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan pada saudara-saudara kami ini, mereka yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi pemulihan, agar mereka dapat pulih kembali sehat dan menjalankan aktivitasnya sebagaimana adanya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk kebahagiaan yang dirasakan oleh beberapa saudara-saudara kami. Khususnya kami mendoakan untuk rencana pemberkatan nikah bagi saudara Ibnu Ardi Wicaksono dengan saudari Paulina Yunia Atma, yang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober yang akan datang mereka akan mendapatkan pelayanan pemberkatan nikah. Kiranya Tuhan memberi pertolongan, menyertai dan memberkati, sehingga pada waktunya nanti diberkati oleh Tuhan dalam membentuk keluarga yang bahagia, yang harmonis, dan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan khususnya untuk saudara Prabata Pinaksa Aji, putra dari Bapak Ibu Marwoto di Sumogawi, yang tanggal 5 November nanti akan melangsungkan pernikahan dengan saudari Novi Kunti Maharani di GKJ Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk Bidstone pernikah yang akan dilakukan pada tanggal 3 November di Sumogawi. Kiranya Tuhan campur tangan. Bapak surga, kami juga mendoakan untuk segenap majelis GKJ, baik para pendeta, penatua, dan diaken, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan memberkati bersama-sama dengan segenap pengurus seksi-seksi pelayanan kategorial anak-anak, pemuda remaja, kategorial perempuan, bapak-bapak, juga adioswo. Demikian pula keluarga muda. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga program-program boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Secara khusus kami berdoa untuk pekan keluarga yang dimulai hari ini, di mana setiap hari ada 2 kelompok yang akan mengadakan pemahaman Alkitab, baik untuk gereja ini maupun di Yayasan
aula Sion. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati. Dan ibadah pekan keluarga akan kami tutup minggu depan bersama-sama dengan perjamuan kudus dalam rangka merayakan pekan keluarga dan hari reformasi. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJTI dalam kami bersama-sama di wilayah Klasik Salatiga dan bersama-sama klasis-klasis di lingkungan Sinode GKJTI. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari MPH GKJTI, bidang-bidang badan-badan pembantu MPH, MPH klasis maupun majelis-majelis jemaat dan juga pepandang-pepandang. Tuhan memberkati. Kami bersyukur atas ditahbiskannya Pendeta Aji di GKJTI Pandanan kemarin. Kami juga menyerahkan ya Tuhan dalam kebersamaan kami melakukan program-program kerja. Lebih-lebih kami juga menyerahkan untuk Yayasan Sion Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami dalam berkumeni baik di BKGS Salatiga, di PGI wilayah Jawa Tengah, di PGI secara nasional, dalam kebersamaan di BMGJ, dan juga kebersamaan internasional di United Evangelical Mission. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kami. Kami juga berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lebih-lebih Tuhan di dalam kami mengatasi pandemi COVID-19 ini, baik secara nasional, secara provinsial di Jawa Tengah ini di mana kami berada, dan Jawa Timur. Demikian pula istimewa Kota Salatiga dan sekitarnya, di mana GKJTI Jemaat Salatiga berada. Kiranya Tuhan memberkati dan campur tangan. Kami juga mendoakan untuk keselamatan kami sekalian, terutama berbagai bencana cuaca ekstrim yang menyekitari kami. Kalau kemarin kami boleh merasakan gempa di sekitar Salatiga dan sekitarnya, juga angin puting beliung, semua itu Tuhan menjadi awal bagi kami bahwa cuaca ekstrim ini sedang hadir di tengah-tengah kami, agar kami senantiasa menyiapkan diri waspada terhadap bencana. Kami mendoakan Tuhan untuk pemerintah Kota Salatiga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian sabda Tuhan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawa persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 393 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Ya Tuhan Allah kami, sumber segala berkat, yang telah melimpahkan berkat-Mu
dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami merasakan berkat anugerah yang amat sangat istimewa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan menjadi berkat, menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan, baik bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi perluasan kerajaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan semakin diperluas. Kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh keluarga jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah lama kita tidak mendengarkan paduan suara Ibu Munafiri Kristi. Hari ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Tuhan
keluargaku adalah surgaku. Itulah persembahan puji-pujian dari Ibu Nafiri Kristi Dikasih Usaha 3. Terima kasih Ibu-Ibu. Reklam kalau apakah minggu depan akan bernyanyi kembali. Kami berharap minggu depan kita ada ibadah penutupan keluarga dan perjamuan kudus. Mungkin kalau kita Ibu-Ibu bisa pemuda atau bapak-bapak yang ada kesian yang cukup menegakkan ibadah pekan keluarga ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pekan keluarga tahun 2021 ini mensyukuri dan menghidupi relasi dalam keluarga. Mensyukuri dan menghidupi relasi dalam keluarga. Berdasarkan Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, teristimewa ayat 22, 23, dan juga Kolose 3 ayat 18, 21 yang tadi kita baca dalam berita anugerah. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari tema dan subtema ini kita bisa menyaksikan bagaimana duka cita yang amat sangat dalam yang sedang dialami oleh keluarga Maria dan Marta oleh karena saudara yang mereka sangat kasihi, yaitu Lazarus, telah berpulang kembali ke pangkuan Tuhan. Ketika penyakit menimpa, kematian hadir di tengah-tengah keluarga, ketika pandemi COVID-19 mengguncangkan sendi-sendi kehidupan keluarga kita, maka iman menjadi kekuatan dahsyat yang mampu menyadarkan kita untuk mensyukuri dan menghidupi relasi dalam keluarga. Kuasa iman dan kekuatan penyerahan diri kepada Tuhan inilah yang menjadi alat yang mengikat kita dengan dahsyat. Ikatan keluarga sebagai anugerah Tuhan. Dalam konteks terang tema pekan keluarga, mensyukuri dan menghidupi relasi dalam keluarga, dan subtema pembukaan pekan keluarga, ikatan keluarga sebagai anugerah Tuhan, kita wujudkan melalui 3 kekuatan yang sangat istimewa. Ada 3 kekuatan yang sangat istimewa. Yang pertama, kekuatan istimewa yang pertama adalah kekuatan ikatan cinta kasih yang tulus antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang penting, kekuatan yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan. Sekarang ini ya sudah lama, sejak sebelum pandemi COVID-19, ibu-ibu begitu gandrung dengan sinetron Ikatan Cinta. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada itu. Masih ya? Iya. Ikatan Cinta. Sebab memang sinetron itu menjadi sangat favorit. Konon termasuk sinetron yang diminati oleh banyak orang. Bahkan bukan hanya ibu-ibu saja, tapi juga remaja-remaja, bapak-bapak yang terpaksa ikut dompleng istrinya untuk menonton Ikatan Cinta. Bahkan bukan hanya sinetron itu. Dari sinetron itu juga kemudian muncul berbagai iklan-iklan, berbagai produk-produk yang begitu sangat kuat dan laris manis karena senang dengan ikatan cinta. Karena itu ikatan cinta kasih yang tulus antara pasangan suami istri, ikatan cinta kasih yang tulus antara relasi orang tua dengan anak-anak,
dan adik-adik, antara famili yang satu dengan famili yang lain, menjadi kekuatan yang dahsyat yang menyatukan, mengharmoniskan sebuah keluarga. Ikatan cinta kasih yang tulus dalam spirit persaudaraan Maria, Marta, dan Lazarus yang pada waktu itu mati, menjadi modal sosial yang kuat, menjadi modal sosial yang mampu menghadirkan Tuhan Yesus, dan yang kemudian kita tahu endingnya menghidupkan kembali Lazarus. Itu semua karena didasari oleh ikatan cinta kasih yang tulus dari Marta dan Maria. Sekalipun ketika Tuhan Yesus berbicara secara khusus, Marta berpikir memang Lazarus akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Tidak salah, karena memang Marta berpikir benar bahwa akan ada hari kebangkitan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bukan nanti, tetapi kini dan di sini kebahagiaan itu akan dirasakan. Ikatan cinta kasih yang tulus inilah yang seharusnya terus-menerus dipelihara, dilestarikan, dan diperjuangkan dalam kehidupan berkeluarga kita masing-masing. Mengapa? Sebab ikatan cinta kasih yang tulus antar anggota keluarga mampu mengubah derita menjadi bahagia, mampu mengubah musibah, baik itu bencana, penyakit, pandemi, semua musibah diubah menjadi berkah. Inilah kekuatan yang dahsyat dari ikatan cinta kasih yang tulus dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, juga dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja kita, dalam negara kita, dalam kebersamaan kita. Kita semua diikat oleh ikatan cinta kasih yang tulus. Kita semua dibangun dengan ikatan cinta kasih yang tulus, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang kedua, kekuatan istimewa yang kedua adalah ikatan kebersamaan antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang dahsyat. Bukan hanya ikatan cinta kasih yang tulus, tetapi juga ikatan kebersamaan. Keluarga adalah lembaga terkecil di dunia yang pertama-tama dialami oleh Adam dan Hawa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, keluarga lembaga terkecil di dunia yang sangat berperan bagi kehidupan bersama, baik itu kehidupan bersama dalam kita bergereja. Artinya ketika keluarga kita bagus, ikatan kebersamaannya harmonis, maka gereja kita juga akan harmonis. Gereja kita akan rukun. Gereja kita dapat membangun dengan baik. Bukan hanya gereja, tetapi masyarakat bangsa dan negara. Masyarakat bangsa dan negara akan menjadi semakin kuat ketika kita membangun keluarga-keluarga kita dengan ikatan kebersamaan yang kuat. Ikatan kebersamaan antara anggota keluarga dapat dibangun melalui doa, sehingga satu sama lain saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, saudara-saudara, kakak-kakak mendoakan adik-adik, adik-adik mendoakan kakak-kakak. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, sebab doa memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia seperti dinamit. Doa bagaikan bom, memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga ketika ada anggota keluarga yang sakit,
bisa disembuhkan melalui doa. Ketika ada anggota keluarga kita, mungkin bukan keluarga inti tapi keluarga besar lainnya, melalui doa bisa terjadi mujizat-mujizat. Iya, seperti dinamit. Itulah makna dari kuasa Allah yang bukan eksosia, tetapi kuasa yang dinamis, terutama melalui doa. Ikatan kebersamaan anggota keluarga juga dibangun atas dasar firman Tuhan, sehingga satu sama lain bisa saling mendukung, satu sama lain saling menguatkan. Firman Tuhan yang terus-menerus kita terima, baik melalui pembacaan pribadi, perenungan dalam saat teduh, melalui khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian, semua itu memberikan penguatan, memberikan kekuatan yang dahsyat. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, juga ikatan kebersamaan anggota keluarga dibangun dengan spirit kebersamaan, saling memberi dan saling menerima, saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain. Itulah kekuatan kebersamaan kita, baik sebagai keluarga besar, sebagai gereja maupun sebagai bangsa. Nah, spirit ikatan kebersamaan antara anggota keluarga ini hanya akan mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Sebab itu, marilah kita bangun, kita kembangkan dalam ikatan kebersamaan. Kekuatan istimewa yang ketiga adalah ikatan iman yang teguh di antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang dahsyat. Kita bisa melihat bagaimana iman Marta, iman Maria, bersama-sama mereka membangun iman yang teguh. Ikatan iman yang teguh di antara anggota keluarga Maria dan Marta telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Ikatan iman yang teguh antara anggota keluarga menjadi sumber anugerah yang utama dari Allah. Sebab Allah akan terus memancarkan, dan dari situ dipancarkan ke seluruh kehidupan keluarga kita, ke seluruh kehidupan keluarga besar kita. Ikatan iman yang teguh menjadi sumber kasih karunia Allah dalam memberkati keluarga kita, dalam memberkati gereja kita, dalam memberkati masyarakat dan bangsa. Karena itu sebagai bangsa, sebagai sebuah keluarga besar bangsa Indonesia, kita pun mesti membangun ikatan kekuatan iman ini. Dan yang terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi kita, bagi gereja-gereja, bahkan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tidak boleh ada perang lagi, karena perang hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Kita bisa menyaksikan bangsa melawan bangsa dan menindas kaum lain. Tidak boleh kaum mayoritas di suatu tempat masyarakat menindas dan menghilangkan minoritas. Itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai catatan penutup dalam tema Pekan Keluarga ini, mensyukuri dan menghidupi relasi dalam keluarga, dan subtema ikatan keluarga sebagai anugerah Tuhan menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengupayakan, memperjuangkan ikatan cinta kasih yang tulus, memperjuangkan ikatan kebersamaan, dan memperjuangkan iman yang teguh, agar hidup kita dan hidup keluarga kita semakin bermakna dalam kehidupan bersama, dalam berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita terus bukan hanya memberi motivasi, tapi kita terus wujudkan, terus kita syukuri, terus kita hidupi, agar ikatan cinta kasih kita tidak luntur,
tetapi justru semakin berkembang, agar ikatan kebersamaan kita tidak hancur, tetapi terus-menerus dibangun dengan iman yang teguh, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa ikatan keluarga yang didasarkan pada cinta kasih yang tulus, didasarkan pada kebenaran akan kebersamaan, didasarkan pada iman yang teguh di antara masing-masing anggota keluarga, akan menjadi berkat yang terus memancar, yang terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi berkat bagi kami sekalian, agar dalam pekan keluarga sepanjang minggu ini ada berkat-berkat yang istimewa yang dapat kami rasakan, yang membuat keluarga kami semakin berbahagia, semakin harmonis, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan kami boleh bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 318, ayat yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Amen.
akhiri ibadah pembukaan pekan keluarga GKJ Salatiga ini. Marilah kita buka pekan keluarga GKJ Salatiga mulai hari ini 24 Oktober hingga Minggu 31 Oktober 2021. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Jadilah keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan kasih Allah kepada semua orang. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri 317 ayat 2 dan 3. Hari ini Tuhan berkati.